Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arsin Juniarsya. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa masih lanjut untuk membahas yang namanya CCNA atau Cisco. Nah, di sini kita akan lanjut pada bab selanjutnya, yaitu akan membahas tentang port security. Nah, security itu adalah keamanan. Nah, jadi port security itu sebuah mekanisme keamanan yang digunakan pada switch Cisco. Nah, dengan port security kita bisa membatasi jumlah host. Yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada di switch, serta menentukan host mana saja yang bisa terkoneksi ke switch berdasarkan MAC address yang kita izinkan. Nah, di sini kita coba contoh kasusnya. Di sini terdapat satu switch, di sini kita tambahkan, dan di sini juga ada beberapa server. Ini misalnya saya ada 3 server, 1, 2, 3, dan di sebelah sini ada klien. Sini kita bisa ganti klien. Ini kita bisa langsung koneksikan saja dari server 2 ke switch, lalu dari server 1 ke switch, dan dari server 0 ke switch. Dari klien juga kita ke switch. Nah, jadi seperti ini untuk contoh kasusnya. Nah, jadi untuk di sini FA01 itu mengarah ke interface yang ke server 2, lalu server 1 itu ke FA02, dan server 0 itu ke FA03. Nah, jadi pastikan FA01 sampai 3 itu yang menuju ke server, dan untuk kliennya itu adalah FA04. Nah, di sini jadi misalkan di sini saya ingin ada PC, itu di sini adalah hacker. Nah, di sini ada hacker. Lalu di hacker ini adalah kita coba dengan memindahkan kabel ini ke hacker ini. Nah, jadi untuk memindahkannya itu yang warna hijau ini kita klik. Lalu di sini kita sambungkan ke hacker. Nah, si hacker ini ingin mengirimkan paket ke klien. Nah, karena ada yang namanya port security, makanya switch ini tidak mengizinkan. Jadi dia akan mematikan kabel yang menuju atau interface FA2 ini. Karena FA2 ini dikhususkan untuk server 2, bukan untuk yang lain, apalagi hacker. Nah, jadi seperti itu untuk contoh kasusnya. Jadi kita bisa langsung saja untuk praktekkan. Oke, kita lanjut saja untuk konfigurasi pada mode port security-nya. Di sini kita bisa pertama-tama kita bisa konfigurasi IP address terlebih dahulu pada server dan juga isinya. Di sini kita masuk dulu ke server 0. Di sini kita ke desktop, lalu ke IP configuration, dan di sini masukkan IP-nya itu 192.168.50.1. Nah, di sini untuk defaultnya itu untuk Subnet Max-nya default. Di sini kita ke server 1, sama ke desktop, IP configuration, dan di sini untuk IP-nya 192.168.50.2. Dan untuk Subnet Max-nya /24. Lalu di server 2 juga kita tambahkan IP. Ini IP-nya 192.168.50.3, dan untuk Subnet Max-nya sama, yaitu /24, dan kita ke PC klien. Di sini kita ke desktop, IP configuration, dan 192.168.50.4. Di sini untuk Subnet Max-nya masih sama, yaitu /24. Lalu kita akan langsung saja konfigurasi port security-nya pada switch ini. Di sini kita langsung masuk saja ke dalam CLI, dan di sini kita bisa lanjut, itu kita akan konfigurasi di dalam mode akses. Jadi kita masuk dulu ke privilege, lalu ke global, dan setelah itu kita masuk ke dalam IP atau interface yang masuk ke dalam server, yaitu 1 sampai 3. Jadi int RA range FA 01 sampai 3. Kita enter,
Setelah itu kita switch port mode akses. Jadi kita nyalakan dulu mode aksesnya, setelah itu kita exit. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja untuk konfigurasi port security-nya. Jadi pertama kita akan konfigurasi di server 2 terlebih dahulu, yaitu di FA01. Jadi kita masuk int FA01, kita enter. Setelah itu di sini kita switch port mode. Jadi langsung saja switch port for security. Kita enter. Nah, di sini gunanya adalah untuk ter-enable-nya port security tersebut atau dinyalakan. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut, yaitu kita dengan memasukkan MAC address-nya. Jadi di sini kita bisa lihat di server 2-nya. Kita ke bagian config, lalu ke fast ethernet 0. Di sini ada tersedia MAC address. Kita tinggal salin saja atau copy. Ini kita kembali lagi ke switch dan di sini kita isikan untuk MAC address-nya. Di sini kita enter. Nah, jadi di sini gunanya adalah hanya device yang memiliki MAC address yang ini yang bisa nanti mengirimkan paket atau yang bisa tersambung oleh kabelnya. Nah, di sini kita lanjut, yaitu konfigurasi. Setelah itu kita port security maksimum 1. Nah, di sini untuk maksimumnya itu sesuai kebutuhan teman-teman. Karena di sini emang saya cuman 1, itu jadi saya cuman maksimumnya 1. Jika memang teman-teman membutuhkan ada beberapa device lain, itu bisa lebih dari 1. Kita langsung enter. Setelah itu kita switch port security. Switch port security violation shutdown. Jadi ini adalah gunanya untuk mematikan interface FA01 ini jika tidak terhubung ke server 2, yaitu nanti jikanya kabel ini dilepas dari server 2 lalu dikonekkan ke hacker, lalu si hacker ingin mengirim paket ke klien, itu tidak bisa. Karena secara otomatis FA01 itu sudah dimatikan untuk kabel FA01-nya, yaitu harus ke yang MAC address-nya sesuai dengan yang telah diisikan di port security. Kita langsung enter. Nah, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya. Kita bisa lanjut untuk pengujian. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan lakukan pengujian. Di sini kita pertama-tama kita ke hackernya dulu. Ini kita bisa konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya sama, itu 192.168.50.5, lalu subnetwork-nya sama. Di sini kita bisa langsung saja kita coba pindahkan kabel ini ke hacker. Nah, di sini kita langsung koneksikan. Setelah itu kita coba mengirim paket dari hacker ke klien. Ini kita coba, dan ini violate. Kita coba lagi. Nah, di sini belum nyala untuk kabelnya, sorry. Nah, di sini kita sudah menyala. Di sini kita bisa langsung saja kirim paket dari hacker ke klien. Dan di sini untuk kabelnya secara otomatis itu akan shutdown. Jadi akan mati. Seperti ini ada merah, itu artinya kabelnya sudah mati. Di sini kita bisa coba kembalikan lagi kabel ini ke server 2. Nah, di sini kita cara untuk menghidupkannya, yaitu kita coba ke enable, lalu ke global. Setelah itu kita bisa masuk dulu ke interface FA01, int FA01. Di sini kita bisa no shutdown. Kita enter. Nah, di sini ada keterangannya yaitu change state to down. Jadi masih down ya, atau masih tidak menyala atau mati. Jadi untuk cara menghidupkannya yaitu kita bisa shutdown terlebih dahulu, lalu no shutdown. Enter. Nah, di sini sudah ada keterangannya yaitu off, yaitu sudah menyala, dan di sini juga sudah disimbolkan dengan server 2 sudah, itu kabelnya berwarna hijau. Nah, jadi seperti itulah untuk cara kerja dari port security, itu pada violation shutdown. Di sini
Kita bisa cek ya di switch 0. Di sini kita bisa do show port. Kita bisa exit N terlebih dahulu. Di sini kita show port security int fa 01, enter. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu untuk MAC address yang terdaftar yaitu 005 5857 C431. Kita coba cek di server 2 ini apakah sama, dan di sini dan ternyata di sini sama ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa MAC addressnya itu sama, yaitu 005-5E57 C431, dan di sini juga sama C431. Nah, oke, kita lanjut. Di sini saya akan konfigurasi yaitu dengan menggunakan MAC address sticky. Jadi itu MAC address sticky adalah MAC address yang dideteksi oleh switch pada pertama kali, yaitu device yang mana saja yang pertama kali mengirimkan paket ke klien melewati switch akan dideteksi oleh switch, maka dia akan dimasukkan ke dalam port security-nya. Kita langsung saja coba di server 1 ini. Di sini kita langsung ke switch dan kita enter. Setelah itu kita ke enable dan ke mode global. Dan di sini kita masuk ke dalam interface FA02. Enter. Setelah itu di sini kita bisa langsung saja konfigurasi yaitu switch port, port security. Kita enter. Nah, di sini sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya dengan do show. Terus port security interface FA02, enter. Nah, di sini sudah enable ya tadi, karena saya sudah mengenablekan yaitu switch port port security. Setelah itu di sini untuk maksimum MAC address-nya masih 1, dan untuk total MAC address itu belum ada, dan untuk sticky-nya juga belum ada, dan VLAN atau MAC address-nya juga belum ada. Jadi kita bisa langsung konfigurasikan yaitu dengan switch port port security MAC address sticky, enter. Setelah itu switch port port security dan maksimum yaitu 1. Di sini kita enter. Setelah itu, nah di sini selanjutnya itu switch port port security violation. Nah, di sini untuk violation itu berbagai jenis, tidak hanya shutdown. Kita bisa lihat di sini ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, di sini untuk shutdown itu hanya jadi dia blok kabelnya juga, yaitu mematikan kabelnya juga. Sedangkan protect dan restrict itu tidak mematikan kabel, tetapi mengblok paket yang dikirimkan oleh hacker. Nah, jadi seperti itu. Kita menggunakan shutdown terlebih dahulu. Di sini kita enter. Setelah itu kita cek lagi yaitu do show. Di sini kita enter. Nah, setelah itu di sini belum juga ada, dan untuk maksimumnya itu masih 1 juga. Di sini kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien. Di sini keterangannya successful. Setelah itu kita coba lihat lagi ke switch lagi, terus kita cek. Dan di sini untuk sticky MAC address-nya sudah ada 1, dan untuk total MAC address itu ada 1. Nah, untuk resource atau MAC address-nya sudah ada ya. Di sini sudah tersedia yaitu MAC address dari server 1 ini. Nah, jadi sticky-nya sudah berhasil di sini, yaitu memasukkan MAC address dari device yang terhubung ke klien yang pertama melalui interface tersebut. Nah, di sini jadi hanya MAC address ini saja yang bisa mengirimkan paket ke klien. Kita bisa coba dari hacker. Kita SN, lalu kita kirimkan paket dari hacker ke klien, dan di sini. Nah, di sini kita bisa langsung saja kirimkan paket dari hacker ke klien, dan di sini mati kabelnya. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi dari MAC address sticky. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan konfigurasi menggunakan violation protect.
Sini kita pindahkan terlebih dahulu kabelnya. Nah, kita sudah, nanti saya nyalakan ya di sini karena saya akan lanjut ke server 0. Jadi di sini akan ke Violation Protect. Di sini kita bisa langsung saja konfigurasi pada switch 0. Di sini kita bisa masuk, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu INT FA02. Kita enter. Setelah itu di sini kita langsung saja konfigurasikan yaitu switch port. Di sini kita coba cek dulu ya, do show port security interface FA02. Enter. Nah, di sini FA03 ya. FA03. Nah, di sini masih disable. Jadi kita akan bisa nyalakan saja dengan switch port security, kita enter. Setelah itu kita cek lagi. Di sini sudah di sini kita exit. Nampaknya kita salah masuk ke dalam interface ya. Yaitu kita masuk ke interface FA03. Enter. Setelah itu kita cek. Nah, di sini masih disable ya. Lalu kita bisa langsung saja konfigurasi yaitu switch port security. Di sini kita cek kembali apakah sudah menyala dan di sini sudah enable. Dan lanjut kita switch port security itu MAC address sticky. Di sini kita enter. Setelah itu switch port maksimum port security maksimum 1. Setelah itu kita exit, enter. Setelah itu switch port security violation. Setelah itu di sini kita akan menggunakan yang protect terlebih dahulu. Nah, karena perbedaannya itu shutdown sudah dijelaskan ya pada video sebelumnya. Kita langsung saja protect. Kita enter. Nah, di sini apa bedanya sih protect sama restrict? Di sini kita coba lihat pada do show port security interface. Di sini perbedaannya pada security violation count-nya itu yang protect akan tetap 0. Di sini kita coba langsung saja ya. Kita mengirim paket dari server 0 ke klien. Di sini sudah successful. Nah, setelah itu kita coba cek lagi. Di sini kita di sini untuk MAC address-nya sudah terisi ya, lalu untuk sticky-nya juga sudah 1 dan security violation account-nya itu masih 0. Setelah itu kita coba testing, kita koneksikan ke hacker. Kita coba di sini masih orange ya, kita tunggu sampai hijau. Nah, di sini sudah hijau, kita coba langsung saja dari hacker kita kirim ke klien. Dan di sini in progress dan violent. Lalu coba lagi hacker ke klien, di sini masih violent. Nah, jadi untuk protect-nya sudah berguna. Jadi untuk teknisi itu tidak ribet ya untuk on-kan lagi atau no-shutdown-kan lagi kabelnya. Jadi lebih menggunakan nah, oke, kita lanjut yaitu violation yang terakhir yaitu restrict. Di sini kita bisa tambahkan lagi server baru di sini ya. Di sini kita geserkan, di sini kita koneksikan dari servernya ke switch. Sini kita bisa langsung saja konfigurasi servernya terlebih dahulu yaitu IP-nya ke desktop IP configuration. Dan untuk IP-nya 192.168.50.6. Di sini 50. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi pada switchnya. Di sini kita enter, setelah itu kita exit dan di sini interface FA05. Nah, setelah itu kita ke mode akses terlebih dahulu, mode akses. Setelah itu kita langsung saja konfigurasi. Sebelum konfigurasi kita cek terlebih dahulu do show port
port security interface FA05. Nah, di sini untuk FA05-nya masih disable, lalu kita langsung saja switch port security, kita enter. Setelah itu switch port MAC address, port security MAC address sticky, enter. Lalu switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation itu restrict, enter. Setelah itu kita bisa langsung saja cek ya. Di sini kita kirim paket ke klien, di sini successful. Lalu kita cek lagi di switchnya itu dengan do show port security interface 05, enter. Di sini untuk sticky-nya sudah 1 dan untuk MAC address-nya juga sudah terisi. Kita coba kirim paket ke server lain selain ke klien. Di sini masih successful ya. Jika server 3 yang mengirim, di sini juga successful. Ulang. Di sini karena kabelnya belum saya nyalakan jadi masih violet. Di sini kita ke server 0 saja dan di sini successful. Nah, di sini kita coba alihkan ke hacker si kabelnya. Nah, di sini kita coba ya. Di sini dari hacker ini ingin mengirimkan ke klien, mengirim paket masih invalid, violet, dan di sini kita coba ulang dan di sini violet juga. Setelah itu kita coba dari hacker ke server 2 masih violet, lalu hacker ke server 0, di sini juga invalid. Di sini kita coba cek di switch nya. Ini kita coba cek dengan do show, dan di sini untuk security violation-nya count-nya itu 2. Nah, berbeda dengan yang protect itu tetap 0. Nah, jadi seperti inilah untuk konfigurasi protect. Kita coba ulang lagi, kirim paket dari server 3. Sini kita coba kirim paket di server 3 ke klien, dan di sini kita ulang saja. Server 3 ke klien successful. Kita coba ulang mungkin. Nah, di sini kita coba dari server 3 ke klien. Kita coba dari server 3 ke klien di sini. Dari server 2 ke klien. Nah, jadi untuk konfigurasi pada kali ini atau penjelasan port security ini selesai, dan seperti itulah untuk pembahasannya kurang lebih, dan mungkin ini adalah pembahasan terakhir, dan di sini pembahasan terakhir pada port security ini. Jadi saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon dimaafkan ya. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.